Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Bisma Hormutakin dari program Administrasi Bisnis NPM 22201092035. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang kepemimpinan, terutama kepemimpinan dalam bisnis. Apa sih yang dimaksud kepemimpinan? Kepemimpinan adalah sebuah kemampuan atau kekuatan di dalam diri seseorang untuk memimpin dan mempengaruhi orang lain dalam hal bekerja, di mana tujuannya adalah untuk mencapai target atau goal yang telah ditentukan. Tujuan, fungsi, dan gaya kepemimpinan. Tujuan kepemimpinan ada dua. Yang pertama sebagai sarana untuk mencapai tujuan, yang kedua memotivasi orang lain. Fungsi kepemimpinan ada dua, yaitu sebagai fungsi administratif, yang kedua sebagai fungsi top management. Gaya kepemimpinan ada empat. Yang pertama kepemimpinan birokrasi, kepemimpinan autokratis, kepemimpinan delegatif, dan kepemimpinan partisipatif. Kenapa kepemimpinan penting dalam bisnis? Kepemimpinan dalam bisnis sangat diperlukan karena berpengaruh dalam perkembangan bisnis yang dilakukan. Bahkan ada yang mengatakan bahwasanya kepemimpinan merupakan sebuah karakter utama yang diperlukan dalam bisnis. Hal ini tidak lain karena peran kepemimpinan berpengaruh terhadap jalannya bisnis dan juga kinerja karyawan. Dunia bisnis tidak selamanya berjalan mulus, ada kalanya bertemu masalah yang harus diselesaikan dengan berbagai resiko. Yang ketiga, teori-teori kepemimpinan. Yang pertama ada teori sifat atau trait teori. Teori ini menekankan pada aspek kepribadian seperti intelektualisasi, emosi, keadaan fisik seperti usia, tinggi, dan berat badan, dan sifat-sifat pribadi lainnya. Yang kedua ada teori situasional atau contingency teori. Teori ini menggambarkan bahwa gaya yang digunakan tergantung pada faktor-faktor seperti situasi, tugas, organisasi, dan variabel-variabel lingkungan lainnya. Yang ketiga ada teori perilaku. Struktur inisiatif menjelaskan bahwa seorang pemimpin itu mengatur dan menentukan pola organisasi, saluran komunikasi, struktur peran dalam mencapai tujuan organisasi, dan cara pelaksanaannya. Yang keempat ada teori transformasional. Kepemimpinan transformasional adalah gaya yang digunakan bergantung pada faktor-faktor seperti situasi karyawan, tugas, organisasi, dan variabel-variabel lingkungan lainnya. Yang keempat, cara pemimpin mengambil keputusan dengan baik. Yang pertama, pada intinya lakukanlah apapun yang dapat kita lakukan terlebih dahulu untuk meyakinkan bahwa keputusan yang kita buat itu benar. Tetapi sesekali kita telah membuat keputusan itu dan melaksanakannya, maka berhentilah untuk khawatir dan gelisah tentang hasilnya karena hal itu sudah berada di luar jangkauan kita. Yang kedua, ajukan 5 pertanyaan pokok kepada diri sendiri seperti berikut. Yang kelima, hal apa saja yang dilakukan pemimpin dalam mengatasi masalah? Yang pertama, mengubah struktur individual dan struktur organisasi. Jadi hal yang bisa dilakukan oleh pemimpin adalah yang pertama, mengubah struktur individual dan struktur organisasi. Yang kedua, konflik antar individu maupun antar kelompok. Yang ketiga, tindakan yang otoriter. Yang keempat, konflik dari dalam diri individu atau individual konflik. Oke, sekian presentasi dari saya. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.